Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Damayanti dengan NIM 6420720 dari kelas 641A11. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen dan Bisnis. Video ini menjelaskan tentang usaha mikro kecil menengah atau yang sering disebut juga dengan UMKM. Dari pengertiannya, ciri-cirinya, dan sampai dengan perannya UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari UMKM. Pengertian UMKM secara umum adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah, yang mana ini merupakan satu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Ada juga yang mengartikan bahwa UMKM adalah suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Berikut ini adalah pengertian UMKM menurut para ahli. Yang pertama, ada Bapak Rajito, yaitu UMKM adalah suatu usaha kecil yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Yang kedua, menurut Ibu Ina Primiana, UMKM adalah suatu aktivitas yang ada hubungannya dengan ekonomi dan perekonomian dalam bentuk pergerakan pembangunan Indonesia. Untuk yang ketiga, ada Bapak Kuartono, yaitu UMKM adalah suatu bidang usaha yang terklasifikasi sebagai bentuk usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 200 juta. Untuk selanjutnya, ada undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. Yang pertama, ada Peraturan Presiden dengan nomor 98 tahun 2014. Untuk yang kedua, ada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perekonomian nomor 11 tahun 2017. Untuk nomor 4, ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Untuk yang selanjutnya, berikut adalah ciri-ciri dari UMKM. Yang pertama, tempat usaha bisa berpindah-pindah atau tidak tetap berada di satu tempat. Yang kedua, jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu. Belum ada SOP ketat yang mengatur hal ini. Yang ketiga, administrasi keuangan sederhana. Terkadang keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih disatukan. Yang keempat, kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Dan yang kelima, belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di badan usaha. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas tentang kriteria UMKM. Untuk yang pertama, ada usaha mikro, yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya kira-kira 50 juta per bulan. Untuk contohnya, seperti toko kelontong, peternakan ayam, peternakan lele, tukang cukur, dan warung nasi, serta usaha yang sejenis. Untuk yang kedua, ada usaha kecil, yaitu merupakan suatu usaha yang dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Contohnya,
industri kecil, koperasi, minimarket, toserba, dan lainnya. Yang ketiga, usaha menengah, yaitu sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan. Namun, sama dengan kriteria usaha yang lainnya, kekayaan seperti tanah dan bangunan sebagai tempat usaha di dalam jenis ini juga tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi. Sebagai contoh, ada perkebunan, perdagangan ekspor-impor, ekspedisi muatan kapal laut, dan sejenisnya. Berikut ini adalah cara agar UMKM berekspansi secara global. Rencana bisnis secara menyeluruh. Kunci keberhasilan dalam bidang bisnis apapun adalah memiliki rencana tertulis yang jelas. Ini adalah langkah yang dilewati beberapa UMKM karena memakan waktu dan menantang ketika dilakukan dengan baik. Yang selanjutnya adalah sumber keuangan, yaitu segala bentuk ekspansi akan membutuhkan pembiayaan. Selain sumber keuangan yang ada selamanya, pertimbangkan untuk menghubungi perusahaan investasi dan lembaga pemerintah yang mungkin memiliki anggaran untuk membantu pengembangan UMKM. Seperti KUR yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk membantu usaha kecil menengah. Yang selanjutnya, bangun keahlian. Seperti halnya setiap bisnis, karyawan Anda adalah kunci kesuksesan. Diperlukan keahlian untuk menumbuhkan UMKM Anda secara global. Untuk slide selanjutnya, kita akan mengetahui kondisi UMKM di Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang besar. Dilansir dari Kata Data, jumlah UMKM di tanah air adalah 52,8 juta usaha pada tahun 2010. 5 tahun kemudian, jumlah tersebut naik menjadi 59,3 juta usaha. Pada tahun 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta usaha. Dengan jumlah tersebut, UMKM berkontribusi terhadap 60,3% dari total produk domestik bruto PDB Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% total dari lapangan pekerjaan. Jika dibandingkan dengan usaha besar, UMKM juga memiliki jumlah yang sangat besar. Slide selanjutnya, peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana pemerataan ekonomi. Salah satu kontribusi terbesar UMKM adalah pemerataan ekonomi rakyat kecil. Hal ini dapat terjadi sebab UMKM tersebar di banyak daerah, bahkan daerah terpencil sekalipun. Dengan demikian, banyak tenaga kerja diserap oleh UMKM di berbagai daerah. Yang kedua, sebagai sarana menurunkan tingkat kemiskinan. Peran besar UMKM lainnya adalah menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya UMKM, lapangan kerja yang terbuka pun semakin lebar. Banyak tenaga kerja yang akhirnya terserap. Yang ketiga, sebagai sarana pemasukan devisa negara. UMKM menyumbang devisa yang besar bagi negara. Dikutip dari GoUKM, UMKM menambah devisa negara dalam bentuk penerimaan ekspor sebesar 27.700 miliar
dan menciptakan peranan 4,86% terhadap total ekspor. Hal ini bisa terjadi karena UMKM tidak hanya menjangkau masyarakat Indonesia, lebih dari itu, banyak UMKM telah melebarkan pasar hingga ke luar negeri. Kesimpulannya, walau tidak melibatkan modal besar, UMKM adalah bagian penting dari roda perekonomian negara. Sifatnya yang fleksibel dan tidak menuntut modal besar membuatnya cocok sebagai alternatif usaha, terutama di tengah situasi sulit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai UMKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.